amal jariah yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Dan pada pagi ini sampai hari ini mungkin dapat kami sampaikan beberapa hal ya. Pertama tentang realisasi LTT padi yang Bapak Ibu sampaikan sampai kemarin malam atau kemarin sore itu sudah mencapai 1.037.119. Nah, kita punya target 1.923.407 hektar. Ini harus lebih tinggi dari tahun lalu ya harusnya. Nah, ini kemudian kita baru sampai 1.037.119. Jadi masih sekitar 47% atau sudah lebih dari 47% sebetulnya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu juga diharapkan bisa terus menambah alokasi ataupun realisasi dari LTT padi ya, walaupun nanti ada juga laporan dari dinas terkait dengan jagung dan kedelai kalau kita lihat di sini. Ya, kita lanjut lagi. Kalau kita lihat dari harian Bapak Ibu, rata-rata harian itu masih di sekitar 48.000 sampai 47 sampai 48.000, dan semalam itu kita dapat 52.545. Nah, ini kalau kita sandingkan dengan maaf, bisa tolong Pak, dengan capaian tahun lalu, ini ada data hariannya ya, ini masih di bawah dari tahun lalu. Tahun lalu itu kita bisa dapat 71.335. Nah, semoga Bapak Ibu bisa menambah lagi ya laporan di lapangannya. Tapi jangan lupa juga kalau memang ada kendala ataupun ada banjir seperti itu, nanti dari Puslu atau pusat penyuluhan akan memberikan linknya supaya Bapak Ibu juga menyampaikan hal-hal yang terjadi di lapangan terkait dengan bencana banjir misalnya ya. Nah, ini kita bisa sandingkan nanti dengan LTT yang sudah ditanam. Pastinya ketika bencana banjir itu menjadi puso atau sudah tidak bisa diselamatkan, berarti kita harus mengurangi capaian LTT ini. Nah, ini yang kita tidak harapkan. Semoga kita tetap bisa meningkatkan LTT padi pada masa-masa mendatang. Nah, ini juga sandingan LTT padi kita sandingkan per tahunnya ya Bapak Ibu. Jadi kalau per tahunnya pun bulan Januari itu relatif dari 2019 kita masih sudah dapat 2 juta ya, 2.099.000, kemudian 2020, 2021 1,5 juta, kemudian 2021, 2022 ini 1,4, dan selanjutnya 2022, 2023 1,2, dan kemudian 2023 sampai 2024 1,9, dan yang tahun lalu itu sebetulnya ada penurunan menjadi 1,6. Nah, harapan kami semua atau kita semua tahun ini Januari 2026 kita bisa dapat lebih dari 1,9. Nah, ini semua adalah partisipasi aktif dari Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut, ini juga perbandingan antara tahun ya. Kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya 2025 masih ada 598.988 hektar. Nah, tapi kita mau lebih Bapak Ibu dengan tadi yang saya sampaikan bahwa targetnya adalah 1,9 juta hektar. Ya. Kemudian setiap hari juga kita akan melakukan penampilan dari masing-masing daerah ya, ini di mana Bapak Ibu sebagai garda terdepan di masing-masing desa itu mensupport sampai ke kabupaten dan ke provinsi ya. Di sini sudah ada, nanti ada LTT reguler, oplah, cetak sawah, padi gogo. Ini adalah yang Bapak Ibu sampaikan setiap hari. Kita sandingkan di sini semua, kita rekap sampai menjadi provinsi, dan semuanya akan dinilai sesuai dengan target yang telah diberikan. Nah, kita mendorong supaya targetnya ini bisa tercapai. Ada beberapa daerah sudah hijau. Ini step hijau itu adalah kita buat 3 klaster. Klaster pertama adalah yang LBS-nya lebih dari 200.000. Ini di LBS yang lebih dari 200.000 sudah ada yang hijau. Hijau itu adalah yang capaiannya lebih besar daripada 85%. Nah, kemudian kuning itu 50 sampai dengan 80
4% atau kurang dari 85%. Kemudian merah itu di bawah 50%. Nah, ini kami harapkan Bapak Ibu, terutama kalau di sini kan kita lihat ya, yang hijau itu Sumatera Utara. Kemudian ada Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, NTB, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Barat dan Jawa Timur itu sudah kuning. Nah, masih ada Sumatera Selatan yang masih merah. Nah, Bapak Ibu sebagai penyuluh di Sumatera Selatan, silakan koordinasikan, kemudian juga ada PJ-PJ di lapangan, pendamping di lapangan, dan juga menyampaikan kendala-kendala yang ada. Apakah nanti kita bisa lakukan adjustment terhadap target, ataupun kita juga bisa melihat kendala-kendala, ataupun ada lahan-lahan yang belum terlaporkan. Nah, ini kita mohon kerjasamanya dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian di klaster kedua itu adalah 50.000 sampai dengan 200.000 hektar. Nah, di sini kita sudah bisa mendapatkan provinsi-provinsi yang kuning antara lain Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, NTT, Sumatera Barat, DIY, dan Bali. Nah, kemudian mungkin kita akan sebentar lagi menyambut juga Jambi ya, mungkin ya. Kemudian ada Banten, Riau, dan Kalimantan Tengah itu masih di bawah 40%. Nah, Bapak Ibu mungkin nanti juga bisa membantu ya masing-masing provinsinya supaya bisa meningkat LTT-nya ya. Kemudian di klaster ketiga, di mana LBS-nya itu adalah kurang dari 50.000, ini banyak sekali ya, ada 17 provinsi, dan 4 diantaranya itu sudah hijau, yaitu Papua Barat Daya, Maluku Utara, Papua, dan Kepulauan Riau. Nah, kemudian yang kuning adalah Maluku dan Bengkulu. Yang lainnya itu masih ada merah ya. Nanti mungkin Sulawesi Utara akan mulai 47%, nanti bisa jadi lebih dari 50%. Di bawahnya Kepulauan Babel, kemudian Kalimantan Timur, Papua Barat, Sulawesi Barat, daerah khusus Jakarta, Papua Selatan, Gorontalo, Papua Tengah, Kalimantan Utara, dan Papua Pegunungan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai kepala penyuluhan, ini di sini sebagai PJ di Kalimantan Utara. Ayo Bapak Ibu sebagai penyuluh di Kalimantan Utara dibantu untuk bisa meningkatkan LTT-nya ya, atau melaporkan ada kendala apa di lapangan sesegera mungkin supaya kita bisa juga mencapai sesuai yang diharapkan ya, mungkin di atas 50% atau sampai ke 85%. Nah, ini kan masih ada yang kurang ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu mungkin di Papua Pegunungan juga masih kosong. Nah, PJ Papua Pegunungan sudah melakukan koordinasi kepada penyuluh. Mungkin saya dengar juga penyuluh hanya ada satu ya di Papua Pegunungan. Tapi tidak apa-apa, nanti Papua Pegunungan memasuk penyuluh tersebut karena punya akses ke Epuslu bisa menambahkan data-data yang dikoordinasikan dengan PJ maupun pendamping di lapangan. Jadi jangan sampai kosong seperti ini. Nah, kalau boleh ada raise hand dari Papua Pegunungan ya. Bapak Ibu dari Papua Pegunungan boleh di raise hand, nanti bisa dikoordinasikan dengan PJ-PJ ya. Saya mau mudah-mudahan hari ini sudah mulai pecah telur ini Papua Pegunungan. Ini sudah tanggal 23 Januari 2026. Nah, kemudian juga tadi saya sampaikan juga dengan Kalimantan Utara, di mana Kapuslu sebagai PJ, ini Bapak Ibu penyuluh, Pak Kapusnya dibantu, dikoordinasikan supaya LTT-nya meningkat gitu ya, masih 5,81%. Ya, dan kemudian selanjutnya yang masih merah-merah ini dan lain yang semuanya sebetulnya kita harapkan akan banyak melakukan peningkatan penambahan luas area tanam ya. Nah, ini adalah luas panen yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian penyuluh, di mana kita dapatkan sampai tanggal 22 Januari 2026 itu adalah 447.264. Nah, harapan kami ini bisa lebih lagi. Kita masih punya waktu sekitar 8 hari ya, 8 sampai 9 hari. Ini harusnya bisa lebih dari KSA BPS ya. Nah, di sini adalah sandingan antara LTT dengan KSA BPS. KSA BPS yang menghitung luas panen di Januari itu 585,
18, sedangkan kita sudah dapat tadi 447.264. Nah, harapan kami ini bisa lebih dari KSA BPS, dan kami akan sampaikan kepada BPS bahwa luas panennya itu sudah ada penambahan. Jadi ketika Bapak Ibu dari masing-masing desa, kecamatan itu ada data, itu akan bisa kita sampaikan lebih baik lagi kepada BPS supaya mereka memverifikasi juga ya data-data yang sudah Bapak Ibu sampaikan, dan kemudian akan lebih baik kalau ada poligon. Nah, kami sedang menyiapkan poligon untuk semua sampai desa-desa seluruh Indonesia bisa mengakses gitu ya. Jadi kita bisa berjuang lagi nih Bapak Ibu melalui poligon yang sedang kami siapkan. Nah, nantinya Bapak Ibu bisa mengakses sekaligus poligonnya dan menambahkan luasan-luasan panen maupun luasan tanam yang akan kami berikan, masing-masing layernya akan berbeda. Tapi mungkin kita masih memerlukan waktu untuk melakukan uji coba, dan mungkin di awal nanti masih ada kurang stabil ataupun masih ada yang memerlukan masukan-masukan, itu masih tahap transisi ya Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah bisa melakukan sosialisasi dan membuat poligon sehingga luasan KSA ini bisa kita buktikan bahwa betul data poligon itu mencerminkan semua yang sudah ada di lapangan, baik itu tanam maupun panen. Kita punya aplikasi Kemo Tani juga silakan digunakan, dan bisa melihat mana-mana daerah yang sudah bisa diolah tanamnya, kemudian juga mana-mana yang sudah vegetatif 1, generatif 1, atau generatif yang sudah bisa dilakukan panen. Nah, ini Timun Tani sudah digunakan oleh serap gabah, oleh Bulog, dan sangat bermanfaat sekali. Mungkin Bapak Ibu juga bisa memberikan pencerahan juga dengan beberapa aplikasi ini kepada petani-petani di lapangan ya Bapak Ibu. Jadi kami harapkan luas panennya juga bisa meningkat, luas tanamnya bisa meningkat, dan juga semuanya ada poligon sehingga kita bisa sampaikan kepada BPS. Nanti BPS akan memeriksa juga di lapangan. Nah, kalau diperlukan mungkin PJ juga bisa mengajak BPS ya, BPS daerah untuk bisa memverifikasi luasan-luasan tanam yang belum masuk di dalam KSA BPS ini ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini sambil Bapak Ibu kan menggunakan handphone ya, dan semuanya bisa menggunakan browser ya. Mungkin ada yang belum tahu apakah browser, pasti sudah tahu. Saya pikir penyuluh-penyuluh ini luar biasa ya. Nah, ini kiranya nanti bisa langsung praktek Bapak Ibu, kita praktek sama-sama ya. Jadi di sini ada namanya sistem informasi perakiraan cuaca dan produksi terpadu, produksi padi terpadu. Jadi SIPANDU namanya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu di browsernya ya, silakan masuk ke browser ya. Nanti ini di HP juga karena sudah mobile friendly ya tampilannya. Ini bisa masuk melalui browser dan bisa menggunakan Chrome yang ada di browser ataupun internet browser yang bawaannya Samsung juga ada ya, ataupun Firefox dan lain-lain. Silakan digunakan. Kemudian Bapak Ibu ketik di sana ais.pertanian.go.id /SIPANDU ya. Apakah sudah dilakukan? Silakan. Nanti kita bisa lihat sama-sama. Saya cek di chatroom ya. Bapak Ibu yang sudah bisa klik ais.pertanian.go.id, silakan sampaikan di chatroom. Saya tunggu ya. Ini banyak yang hadir ya, luar biasa Bapak Ibu. Oke, sudah. Silakan ais.pertanian.go.id /SIPANDU, dan nanti ada pertanyaan. Gunakan lokasi Anda. Ya, allow ya Bapak Ibu. Lokasinya di allow atau diizinkan. Lokasinya diizinkan sehingga nanti Bapak Ibu akan langsung otomatis mendapatkan lokasi, data-data dari lokasi Bapak Ibu. Ya, silahkan. Sudah bisa? Ya, terima kasih. Sudah. Nah, ini nanti Bapak Ibu masuk ya, tadi ais.pertanian.go.id /SIPANDU, dan lokasinya diizinkan. Ini bisa diakses melalui handphone, bisa diakses melalui komputer. Jadi kalau Bapak Ibu dimanapun berada, Bapak Ibu bisa mengakses melalui handphone. Ini sudah baik sekali tampilannya. Nanti Bapak Ibu bisa men-scroll ya, men-scroll. Oh, error. Ada error di mana?
Tidak error sebetulnya, karena Bapak Ibu tidak allow location-nya. Coba di-refresh lagi. Nah, nanti allow location-nya. Saya masuk dulu ya, coba saya masuk pakai ini apa, komputer saya. Oke, ini di tempat saya, bentar ya Bapak Ibu. Atau Pak Muhammad bisa, ya. Error Bu Bisa. Kapus. Oh, lagi Iya. ada error ya? Oke, nanti diperiksa dulu. Tadi pagi saya masih akses soalnya. Nah, Mungkin ada 18.000 yang akses Bu Kapus. oh iya ya. Bentar. Udah bisa kok. Bisa jadi atas. Bisa. Bisa. Namanya bukan air ya, tapi ais. ais.pertanian.co.id. Mungkin karena diakses banyak ya, 18.000. Saya akses dari handphone juga bisa. Sebentar, saya cek dulu. Baru pagi ini kan kita mau tahu ya hujan atau tidak gitu ya. Itu bisa kelihatan dari di sini. kamar tetpu sana. Nen bilang sana, kopi taruh di sini apa? Nen panggil. Oh, I see. Ya. Internal server error ya. Nah, kita akan perbaiki nanti sebentar lagi ya, Bapak Ibu. Tapi ini udah masuk ini. Udah masuk, saya bisa dari handphone, dari apa? Dari komputer. Bagaimana? Ada yang masih error? Ya, mungkin karena banyak yang masuk ini, jadi loaded ya. Masih error, udah bisa, masih error. Iya ini, beda-beda ini. Udah bisa. Oke, mungkin kita lanjut saja ya Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu bisa masuk, mudah-mudahan tidak error lagi ya. Tapi location-nya di allow ya, diizinkan lokasinya. Handphone saya, di laptop saya bisa ini. Laptop saya bisa, memang jadinya agak lama karena mungkin ngantri ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nanti kalau kami akan cek dulu ke server. Kita cek dulu karena ini tadi pagi masih oke. Mungkin karena ini di flood namanya Pak Acep. Namanya flooding. Jadi kita dibanjiri oleh berapa tadi itu? 18.000 yang masuk. Iya, oke, sudah Mas. Kita lanjut saja ya. Nanti Bapak Ibu bisa akses. Bisa lagi. Coba udah masuk belum saya ini? Ini paparan. Belum ya? Oke. Belum, Bu. Ya, saya screen lagi ya. Sudah ya. Oke. Nah, tadi pokoknya location-nya di allow. Nah, mungkin ini karena masih refresh mungkin ya. Maksudnya harus kita cek dulu kapasitas server nanti Bapak Ibu. Karena ini memang sambil uji coba akses ya Bapak Ibu. Jadi mohon maaf kalau masih ada error. Tapi intinya bisa digunakan. Nanti dimanapun Bapak Ibu bisa coba lagi. Dan ini sangat bermanfaat. Ya, coba kita next ya. Jadi apa sih yang bisa kita lihat di sistem si Pandu ini? Yang pertama adalah cuaca dan iklim. Di sana ada perakiraan cuaca untuk 10 hari ke depan. Jadi per hari itu kelihatan gitu ya. Sekarang tanggal 22 sampai nanti bulan Februari. Kemudian di dalamnya di 10 hari itu ada per jam Bapak Ibu. Jadi jam 7, jam 8. Ini seperti ini tadi pagi hujan nih. Dari jam 5, jam 6 hujan. Kemudian nanti kelihatan sudah tidak hujan gitu, per jam bisa kita lihat. Jadi Bapak Ibu bisa kasih tahu juga sama para petaninya kalau misalnya mau ke lapangan, nanti kalau hujan mungkin dilihat lagi, oh nanti jam berapa nggak hujan baru bisa ke sawah gitu ya. Atau juga kita bisa beraktivitas. Nah, kemudian perakiraan curah hujan 6 bulan ke depan. Jadi ada beberapa mungkin daerah Jawa ya, daerah Jawa itu biasanya kan padi-padi palawija gitu ya, padi-padi walaupun 3P tapi padi-padi palawija. Nah, mungkin kekhawatirannya adalah kurangnya air hujan atau biasanya di sawah tak ada hujan gitu. Nah, kalau misalnya kita bisa melihat di sini
perakiraan curah hujan 6 bulan ke depan, berarti mungkin kalau kita sekarang panen, nah ataupun pertengahan misalnya kita mau tanam lagi 3 bulan ke depan, ini masih bisa kelihatan di sini Bapak Ibu. Jadi, oh ya ternyata masih banyak air, masih banyak curah hujan. Jadi mungkin pilihannya adalah tanam padi lagi gitu ya. Jadi kita bisa 3 IP nanti gitu. Kemudian ada prediksi ketersediaan air, tingkat ketersediaan air. Nah, terkait dengan cuaca itu bisa berubah-berubah, ada cuaca ekstrim dan di sini juga ada peringatan dini. Semuanya disampaikan oleh BMKG. Jadi data kita dengan BMKG itu akan sama, namun kami berusaha mempermudah atau membuat nyaman semua pengguna dari si pandu ini supaya bisa melihat ya sebagaimana kita juga harus aware atau harus sadar terhadap cuaca ini gitu ya. Nah, kita bisa antisipasi. Nah, kemudian juga untuk cuaca ekstrim nanti sampaikan di beberapa daerah ada cuaca yang ekstrim ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang data OPT dan DPI. OPT itu organisme pengganggu tanaman, kemudian dampak perubahan iklim. Nah, pertama kita akan sajikan data standing crop tanaman padi dari Simonpadi dan Syscrop yang sudah diintegrasikan menjadi Simonpadi Sentinel-1. Nah, kami sajikan di sana. Jadi Bapak Ibu nanti akan melihat data dari BRA atau lahan yang BRA, kemudian lahan untuk yang siap olah lahan, kemudian yang tanam, vegetatif 1, vegetatif 2, generatif 1, generatif, dan kemudian sampai ke panen. Nah, ini kita sudah buatkan, tapi ini adalah data dari remote sensing satelit. Nah, kami juga berusaha melakukan pendekatan, karena data remote sensing satelit ini adalah pemodelan Bapak Ibu. Pendekatannya dengan data-data yang sudah kita miliki, baik LTT maupun data panen ya dari KSA. Nah, tapi kemudian ketika Bapak Ibu memberikan data panen, berarti ini adalah satu insight baru untuk kita di pemodelan ini. Ya, jadi ini hanya pendekatan ya, pendekatan dengan model untuk remote sensing. Kemudian ada lagi prediksi daerah potensi banjir. Nah, kalau tadi di sebelumnya adalah Bapak Ibu mengklik tuh yang gambarnya ada gambar di sini ada tulisan cuaca dan iklim, itu cuaca ya Bapak Ibu, cuaca yang dan iklim ada yang ekstrim memang. Nah, untuk potensi banjir dan OPT itu ada di OPT dan dampak perubahan iklim ada di klik yang kedua sebelah kanannya lagi. Nah, ini kemudian prediksi daerah kekeringan dan juga status OPT. Ini dari BMKG dan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan. Dan yang ketiga adalah mengenai pupuk dan produksi. Nah, kalau petani Bapak Ibu itu adalah penerima pupuk bersubsidi, nanti bisa memasukkan daerahnya sampai desa dan juga nama sesuai KTP, nanti akan terlihat alokasi pupuk bersubsidi yang dialokasikan, yang mungkin penyuluh juga yang menyampaikan pada RDKK, dan berapa yang sudah ditebus. Itu akan terlihat nanti di situ ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu ada luas panen, kemudian produksi padi ya dalam ton, ini GKG ya, gabah kering giling, kemudian produksi beras dan profitas. Ini juga sumbernya kalau pupuk tadi dari Direktorat Pupuk PSP, dan untuk luasan panen dan lain sebagainya itu dari KSA BPS sebetulnya ya, KSA BPS. Nah, lanjut lagi. Jadi ketika Bapak Ibu sudah membuka, masih banyak yang error ya? Masih udah bisa kan? Ada yang error, ada yang tidak bisa. Oke, bisa dicoba terus yang udah error ya. Oke. Nah, nanti silakan, itu mudah soalnya menggunakannya juga tidak sulit. Jadi Bapak Ibu tinggal akses ya, memasukkan URL-nya, kemudian jangan lupa lokasinya dibuka, karena tanpa lokasi Bapak Ibu tidak akan mendapatkan datanya. Mereka akan mencari lokasi di mana. Nah, seperti misalnya di sini ya, kami di Pasar Minggu, nanti informasi cuacanya hari ini kebetulan kemarin ya, 2 hari yang lalu tanggal 21 itu hujan seharian. Nah, nanti kita bisa lihat jam-jamnya di mana saja hujan itu. Nah, kemudian nanti kalau Bapak Ibu mau cari lokasi lain, itu bisa ada di situ ada ruang untuk mencari ya, kolom untuk mencari. Misalnya di sini saya cari Kabupaten Brebes.
Nanti kita akan dapat dan kondisinya seperti apa di Brebes ya. Itu misalnya seperti itu. Nah, kemudian nanti akan masuk untuk di ini menu cuaca dan iklim. Di sini akan kita bisa lihat ya perakiraan cuaca 10 hari ke depan. Nah, Bapak Ibu tinggal scroll ke kanan ya di slide ke kanan. Ya, terus ke kanan nanti kanan ke kiri maksudnya. Nah, nanti dapat tuh 10 hari ke depan seperti apa itu harian. Nah, kalau mau lihat lagi jam-jaman itu juga di slide dari kanan ke kiri di bawahnya. Nanti setiap jam itu akan terlihat apakah ini jam berapa hujan, misalnya jam 23, jam 00 gitu ya, nanti jam 01 dan seterusnya. Itu juga ada keterangannya, ada hujan ringan, hujan lebat, kemudian juga ada normal gitu ya, tidak hujan. Nah, ini sangat membantu sekali gitu, untuk aktivitas kita. Nah, kemudian juga ada perkiraan curah hujan 6 bulan ke depan. Sama ini juga di slide ya dari kanan ke kiri. Prediksi ketersediaan air, ini juga kita bisa lihat di sini. Ini kita bisa lihat juga dari peta arcisnya ya, di mana prediksi air tanaman ya tersedia. Di sini kita lihat 3 bulanan Bapak Ibu untuk 3 bulan ke depan. Ini kami harapkan bisa membantu decision atau keputusan Bapak Ibu untuk menanam kembali padi gitu ya, untuk di lahan sawah menanam kembali padi dengan melihat dari informasi ini ya. Kemudian tingkat ketersediaan airnya juga bisa kita lihat. Nah, kemudian peringatan dini. Untuk peringatan dini itu kami ambil levelnya adalah provinsi ya, levelnya provinsi karena meluas kan, meluas, jadi levelnya provinsi nanti bisa dilihat, tapi mana-mana saja wilayah yang harus kita aware atau harus kita antisipasi itu nanti akan ada datanya. Ini kita ambil dari BMKG, jadi tampilannya memang seperti itu untuk peringatan dini dari BMKG. Kemudian cuaca ekstrim. Nah, cuaca ekstrim ini nanti kita melihatnya 3 harian ya, tapi levelnya level provinsi. Jadi yang di atas tadi levelnya ada level kecamatan, ada level kabupaten. Nah, yang di bawah sudah level provinsi ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini menu OPT dan DPI tadi yang saya sampaikan. Yang pertama ada standing crop dari integrasi simultani dan crop. Bapak Ibu bisa melihat dan melakukan slide lagi ya, slide dari kanan ke kiri. Nah, kalau Bapak Ibu mau scroll ke bawah, scrollnya jangan yang di putih-putih ya Bapak Ibu, tapi scrollnya yang di biru-biru tuh. Yang di biru-biru scrollnya. Kalau kita pakai handphone bisa di scroll ke bawah tapi yang di biru-biru. Kalau yang di putih-putih nanti dia nggak bergerak itu. Ya, karena itu tabel. Ya, kemudian ada prediksi daerah potensi banjir ya. Nah, di sini kita bisa melihat scroll juga ya potensi. Jadi potensi itu 3 bulan ke depan atau 3 bulan dari bulan Desember kalau di sini kita masukkannya ya. Nanti bisa dilihat mungkin juga ada data lainnya. Kemudian kekeringan juga seperti itu ya. Kemudian status OPT. Nah, ini dari masing-masing hama ya. Bisa kita lihat di tempat Bapak Ibu apa yang sudah terjadi dari di sini dari bulan sebelumnya ya. Bulan sebelumnya, karena data kami juga harus kami update juga gitu. Nah, tapi paling tidak sudah ada di seperti ini, jadi kita bisa jadi acuan untuk tahun ini 2026 dari kejadian di tahun 2025. Nah, kemudian untuk pupuk tadi yang pupuk dan produksi tadi yang saya sampaikan. Jadi alokasi pupuk Bapak Ibu bisa memasukkan provinsinya, misalnya Jawa Tengah, kabupaten kotanya Kabupaten Brebes, kecamatannya Bumi Ayu, desanya Kali Ereng, kemudian nama yang sesuai KTP-nya siapa gitu ya. Contohnya nanti bisa kita lihat cari alokasi. Jadi kalau misalnya mau menebus ya jangan berlebih-lebihan dari alokasi seperti itu ya. Jadi bisa kita lihat di sini, oh ternyata alokasi petani Pak Hadi misalnya masih banyak ini, bisa kita tebus gitu, bisa ditebus. Nah, sampai akhir tahun gitu ya, seperti itu. Nanti diatur aja jadwal penebusannya, kan tidak bisa menyimpan lama-lama untuk pupuk ya. Nah, demikian juga nanti setelah itu kita bisa lihat luas panen, produksi padi, kemudian juga produksi beras dan profitasnya di masing-masing daerah ya. Profitas itu adalah berapa banyak
padi yang dihasilkan, gabah yang dihasilkan per 1 hektar di satu wilayah ya. Jadi ada yang profitasnya tinggi, kalau tidak salah itu Indramayu sampai 12 ya kalau nggak salah ya. Tapi juga ada yang masih kecil, terutama untuk cetak sawah karena ini lahan baru. Tapi mudah-mudahan dengan varietas yang sesuai, ini juga bisa, dan juga cara tanam yang baik, ini juga bisa menambah profitas kita. Nah, mungkin itu Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti kita akan masuk ke laporan Pak Amran, tapi sebelumnya saya ingin koreksi, melihat dulu, sudah bisa, masih error, oke. Yang masih error nanti masuk, oke. Jangan lupa lokasinya. Nah, masih error, yang masih error di daerah mana ya? Mungkin ini penyuluh di Trans BPP Desa Sausu masih error. Ya, oke, bagus tidak error ya. Oke, Mas sudah bisa. Ya silakan yang sudah bisa masih silakan digunakan Bapak Ibu, karena ini bisa kalau Bapak Ibu nanti mau akses lagi itu tinggal di refresh ya, tapi jangan lupa lokasinya diaktifkan ya. Nah, itu yang masih error terus bisa dicoba lagi. Nanti mungkin kami akan coba sebutkan daerah mana yang masih error supaya kita bisa cek Bapak Ibu. Nah, coba ini masih banyak juga yang error ya. Pak Mamat tolong lihat ya, yang error di daerah mana ini. Karena ini BPP Tabir Selatan misalnya Pak Riko, tapi Tabir Selatan itu daerah mana ya? Ke bawahnya ini, sudah banyak yang bisa kok ini. Ke bawahnya ada yang masih error ya. Nanti kita periksa coba. Oke, tuh Pak Mamat ya, tolong lihat ya. Oke, makasih Bapak Ibu, kita lanjut ya. Jadi kalau nanti ada yang mau bertanya, mungkin pertanyaannya bisa mewakili semua karena ini mudah sekali aplikasinya. Dan yang kedua adalah lapor Pak Amran. Pelapor Pak Amran ada 2 nomor Bapak Ibu. Yang pertama 0823 1110 9690. Yang kedua 0823 1110 9390. Nah, ini adalah laporan kepada Pak Menteri yang dapat dilakukan oleh masyarakat luas ya terkait beberapa hal, nanti akan saya sampaikan. Nah, ini berbasis dengan web WhatsApp maksud saya, berbasis WhatsApp. Nah, dari sini nanti Bapak Ibu ketika lakukan komunikasi WhatsApp ya, diketik menu ya. Nanti nomornya yang mana saja silakan ya. Nanti di sini lapor, ketik menu, nanti akan ada pilihan ya. Klik masalah yang akan dilaporkan. Nah, di sini ada beberapa masalah. Di sini ya. Oke, saya tutup dulu gini. Ya, akan ada beberapa masalah. Yang pertama adalah harga HET pupuk, harga di atas HET. Nah, itu silakan dilaporkan. Kemudian juga permasalahan pupuk bersubsidi yang kedua. Yang ketiga adalah permasalahan Alsintan. Dan yang keempat adalah permasalahan lainnya. Gitu ya. Nah, tapi ingat Bapak Ibu, jangan mencoba-coba untuk melaporkan yang tidak sebagaimana mestinya ataupun tidak benar gitu ya, karena bisa berujung fitnah juga gitu. Dan mudah-mudahan ini dalam rangka untuk membangun gitu ya, supaya memang kita sudah punya kebijakan, ada HET harga pupuk ya masing-masing untuk jenis pupuk. Nah, ini harus disesuaikan. Nah, kalau memang ada deal dengan pembeli terkait dengan pengiriman, itu pasti di luar harga HET ya. Jadi memang kelihatannya mahal gitu ya. Kok lebih mahal 50.000, ternyata ada pengiriman, atau 10.000 gitu ya. Ternyata ada harga pengiriman. Nah, nanti tolong diperiksa dulu ya. Tapi kalau memangnya kiosnya atau distributornya memberikan harga yang sesuai ataupun di atas, ya yang di atas itu yang dilaporkan gitu ya. Tapi kalau di atas itu adalah termasuk dengan pengiriman atau pembelian lainnya, nah itu kan jadinya misinformasi ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian juga di sini perlu disampaikan nama lengkap sesuai KTP. Nanti ada beberapa data yang harus dimasukkan karena kita juga memerlukan verifikasi nantinya ya. Yang melapor itu siapa dan apakah benar yang dilaporkan itu ada nanti dilakukan verifikasi ya. Kemudian juga ada alamat sesuai KTP, kemudian nomor ini juga sesuai pilihan provinsi yang tertera ya. Nanti ini kalau nomor handphone nanti otomatis bisa disimpan karena ini kan hubungannya dengan Bapak Ibu atau pelapor langsung ke server kami gitu ya untuk WhatsApp ini.
Nah, nanti kalau pilihan dari provinsi itu Bapak Ibu bisa milih. Kalau 1 Bali, 2 NTB, dan 3 Jawa Barat dan selanjutnya ya. Sesuai dengan apa namanya informasi-informasi yang disampaikan di alur dari pelaporan ini ya. Dan kemudian nanti Bapak Ibu ini mengetikkan kategori masalah ya. Tadi yang saya sampaikan, yang pertama Bapak Ibu bisa pilih ya, apakah harga di atas HET, harga pupuk, kemudian tentang pupuk bersubsidi, tentang alsintan dan lain-lain ya. Di sini ketikkan nama kios dan alamat kios, kemudian juga laporan yang telah masuk. Ini bisa nanti bawa laporan telah masuk dalam satu sistem ya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi laporan ini memang sudah ada klasifikasinya atau kategorinya ya, terkait dengan harga di atas HET, terkait dengan pupuk bersubsidi, terkait dengan alsintan dan lain sebagainya. Terutama ini adalah bantuan-bantuan Kementerian Pertanian ya, yang harus dijaga, dikawal sampai tujuan ya, sesuai dengan kebijakan atau peraturan yang berlaku. Jadi kita semua mengawal ini supaya petaninya juga bisa mendapatkan harga yang sesuai, pupuk yang berkualitas ya, dan tanamannya juga makin meningkat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tetap semangat. Silakan digunakan si pandu untuk bisa membantu kegiatan Bapak Ibu. Coba mungkin satu lagi nanti Pak Mamat bisa sampaikan mengenai Simon Tandi ya. Satu lagi Simon